Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hidup yang Kau anugerahkan. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia yang Kau limpahkan. Kiranya Tuhan menyapa kami dengan sabda-Mu, sehingga meluruskan jalan hidup kami dan menuntun kami kepada sebuah keberhasilan menurut cara Tuhan. Kudus dan layakkan kami Bapa, supaya kami benar-benar dapat memahami firman-Mu dan sungguh-sungguh menyimpan serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup setiap manusia ingin sukses. Apa gambaran sukses pada umumnya menurut ukuran manusia? Dia powerful, dia punya pengaruh, dia punya kekuatan, dia punya kemegahan yang sangat dikagumi dan dibanggakan, dan seluruh powerful dan kemegahan dan kekaguman itu bersifat stabil dan konstan, dan kalau bisa abadi. Oleh karena itu, manusia dengan berbagai cara ingin mengumpulkan dan meraih masa depan yang seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Manusia kecewa karena apa yang ingin diraihnya ternyata setelah diraih dia tidak membawa sukacita dan kebahagiaan, dan sifatnya tidak pernah langgeng. Pemazmur pasal 93 mengajarkan kepada kita tentang sebuah hal, yaitu kesuksesan. Apa makna kesuksesan menurut pemazmur? Ketika manusia ingin megah dan powerful, suatu saat dia akan merasa tidak berdaya. Sehebat apapun orang itu, di satu titik tertentu dia merasa tidak berdaya, dia tidak sanggup, dan dia tidak bisa menyelesaikan apapun. Misalnya, orang yang sangat kaya, orang yang sangat berpengaruh, orang yang punya kedudukan yang tinggi, ketika mengidap sebuah penyakit dan dia ingin membayar semuanya kesembuhan itu dengan uang hartanya, ternyata dia tidak mampu membayarnya. Dia sampai kepada titik yang paling rendah. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara-saudara, firman Tuhan melalui Mazmur 93 mengajarkan kepada kita, di saat engkau pun mengalami situasi kondisi yang betul-betul terpuruk dan tidak berdaya, betul-betul engkau tidak berdaya, hanya ada satu jawab yang bisa membuat engkau bangkit kembali, yaitu Tuhan. Karena Tuhan itulah, dia punya kemegahan, dia punya kekuatan, dia punya powerful yang tidak terbatas. Mazmur mengatakan, Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoncang. Jawaban kemegahan, kekuatan dan powerful saudara hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, ketika manusia ingin mengabadikan seluruh apa yang diperoleh, seluruh kehebatannya, ternyata manusia tidak berdaya menghadapi maut. Dia meninggal dan dia akhirnya hanya dimakamkan di dalam ukuran 2 kali 1 meter. Saudara-saudara,
pemazmur mengatakan dalam Mazmur 93 ayat 2, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Kekekalan, kestabilan hanya milik Tuhan. Ketika saudara menginginkan sebuah kepastian, maka dunia akan memberikan ketidakpastian. Dan saat saudara mengalami ketidakpastian, jawaban kepastian itu jikalau saudara kembali kepada bersandar kepada Tuhan. Ingatlah, dalam ketidakpastian, engkau akan memperoleh kepastian hanya di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang kekal, yang abadi, yang pasti untuk selama-lamanya. Yang ketiga, ketika manusia berusaha berjuang untuk membangun karier yang dahsyat dan luar biasa, yang melebihi semua orang, dan dikenal untuk seluruh jagat raya, saudara, akhirnya karya apapun yang paling hebat di dunia, akhirnya juga dilupakan orang. Ingatlah apa yang difirmankan oleh pemazmur dalam Mazmur 93 ayat 3. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Saudara-saudara, saudara ingin karya saudara dihargai, saudara ingin karya saudara dahsyat, bukan dengan mengandalkan diri sendiri, bukan ingin mengajukan bahwa saudara lebih hebat dari orang lain. Saudara-saudara, kedahsyatan karya itu hanya terjadi ketika engkau ada di dalam Tuhan, dan ketika engkau hidup menurutin apa yang Tuhan inginkan. Karena saat ketika engkau ingin meraih yang dahsyat, maka engkau kembali menemukan dirimu hanya debu. Tetapi ketika engkau menemukan dirimu hanya debu, dan engkau berpaut kepada Tuhan Sang Pencipta, yang telah menebus dan telah membebaskan engkau dari segala hukuman akibat dosa, maka debu itu menjadi serupa segambar dengan Allah, ahli waris kerajaan surga. Ingatlah baik-baik, jikalau engkau ingin mempunyai kehidupan yang bermakna, karya bermakna, hanya ada di dalam Tuhan. Dan hanya ada ketika engkau menurutin apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, peraturanmu sangat teguh, baitmu layak kudus. Saudara-saudara, ketika manusia ingin menjadi yang sangat powerful, yang sangat mega, yang lebih hebat dari siapapun, yang sungguh-sungguh abadi dengan karya yang spektakuler, maka kemudian manusia itu berusaha ingin datang kepada seluruh hikmat dan peraturan dan seluruh tata cara dunia. Saudara keliru. Firman Tuhan mengatakan, peraturan Tuhan sangat teguh, baitmu layak kudus. Di mana saudara akan bisa menemukan kekudusan? Di mana saudara bisa menemukan segala itu? Hanya di dalam tempat kudus Tuhan, rumah Tuhan. Sayang, Tuhan yang engkau percayai, Tuhan yang engkau kenal dan imani, Tuhan yang telah menebus hidupmu, dan Tuhan yang sudah mencintaimu, Tuhan yang mempunyai segala-galanya ini, engkau tidak pernah memberi waktu untuk Tuhan. Tuhan yang telah memberikan bait sucinya di dalam dunia, supaya engkau bisa berkomunikasi dengan Dia, menghadap Sang Pencipta yang sangat luar biasa dan hebat, yang sangat inspiratif itu. Tetapi engkau tidak pernah merindukan untuk datang kepadanya. Engkau mencari ke tempat-tempat lain, akhirnya engkau kecewa. Kembalilah untuk mencintai peraturan Tuhan, firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan buku, kitab, kehidupan yang paling berarti, yang paling engkau butuhkan, karena disitulah engkau menemukan Tuhan. Kembalilah ke tempat di mana engkau bisa berlutut berdoa, dan engkau mengatakan kepada Tuhan, punggungku sudah tidak kuat Tuhan, tapi aku punya lutut untuk berlutut berdoa kepadamu.
Disitulah engkau menjumpai Tuhan. Disitulah engkau melihat kemegahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, karya Tuhan, segala keabadian Tuhan. Dan engkau menjadi bagian dari kehidupan itu ketika engkau ditebus dan menjadi anaknya. Engkaulah ahli waris kerajaan surga. Dan tahukah saudara, yang paling akhir, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Dan bagaimana Tuhan melihat engkau? Dia melihat dan mencintaimu seperti biji matanya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekalipun kami tidak tahu berapa lama kesempatan kami hidup di dunia ini, tapi kami bersyukur melalui sapaan rohani ini, kami punya kesempatan untuk meraih kesuksesan. Ajarilah kami untuk menghargai Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Ajarilah kami mencintai firman. Ajarilah kami mencintai bait-Mu, dan sungguh-sungguh mencintai persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga hidup kami akhirnya menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.